Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik tema 8 subtema 2 pembelajaran keempat. Nah, dalam pembelajaran ketiga disebutkan jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara perorangan. Bagaimana dengan jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara kelompok? Nah, kita bahas bareng-bareng. Nah, usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Pada pembelajaran 3 telah dibahas usaha ekonomi perorangan. Ada pula usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Usaha ekonomi kelompok ini dikelola secara bersama baik modal, pengelolaan maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama sebagai berikut. Yang pertama, badan usaha milik negara atau BUMN. Atau perusahaan negara, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perorangan perseroan terbatas atau persero. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, misalnya bidang energi listrik dan telekomunikasi. Di Indonesia juga terdapat badan usaha milik daerah BUMD atau perusahaan daerah. BUMD merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki pemerintah daerah. Apa saja tujuan pendirian BUMD? Yang pertama, ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Nah, badan usaha milik swasta atau BUMS. Badan usaha milik swasta merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Ada beberapa macam BUMS sebagai berikut. Yang pertama, firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya dua sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lainnya. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atau resiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasa bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Yang kedua ada persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau SIPI didirikan oleh sekurang-kurangnya dua orang yang menyetorkan modal. Pada SIPI terdapat dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola SIPI. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan SIPI. Usaha berbentuk SIPI dapat dikembangkan dari firma. Ini kemungkinan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Lalu ada perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT. Usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Memiliki saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Yang ketiga ada koperasi. Di Indonesia berkembang usaha bersama yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Usaha yang dimaksud adalah koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ada beberapa bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia. Bentuk-bentuk koperasi di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama ada koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Tujuan koperasi ini adalah memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan mutu layak. Lalu ada koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menyediakan layanan simpan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggota.
Lalu ada koperasi produksi. Koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, tahu, tempe, dan sapi perah. Ada koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya koperasi angkutan. Ada koperasi serba usaha, yaitu koperasi pengelola berbagai jenis usaha, misalnya menyediakan barang konsumsi, simpan pinjam, menyediakan bahan baku, dan penyaluran produksi. Contohnya koperasi unit desa atau KUD. Nah, kalian baca ulang tadi tentang usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Nah, kalian jawab halaman 79. Di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Ada firma, artinya apa, pengertiannya apa, ciri-cirinya. Ada persekutu, komanditer, SIPI atau SIPI, pengertian dan ciri-ciri, perseroan terbatas, koperasi, dan badan usaha milik negara. Nah, kita ke tradisi rasulan di Gunung Kidul. Masyarakat Gunung Kidul di Provinsi DKI Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenal tradisi rasulan. Kegiatan rasulan atau bersih dusun ini dilakukan oleh para petani setelah masa panen. Waktu pelaksanaan tergantung kesepakatan warga setiap dusun, tetapi biasanya sekitar bulan Juni atau Juli. Nah, rasulan biasanya berlangsung selama beberapa hari. Rangkaian kegiatan diawali dengan kerja bakti atau membersihkan lingkungan sekitar dusun. Warga bergotong royong memperbaiki jalan, membuat atau mengecat pagar pekarangan, serta membersihkan makam. Selanjutnya, tradisi rasulan juga disemarakan dengan berbagai rangkaian kegiatan olahraga dan pertunjukan seni budaya. Berbagai tradisi atau atraksi seni budaya pada perayaan rasulan di Gunung Kidul ini berhasil menarik perhatian wisatawan baik lokal maupun luar negeri. Atraksi seni budaya yang disuguhkan seperti doger, cethilan, wayang kulit, dan reog ponorogo. Puncak keramaian acara rasulan terjadi saat diselenggarakannya kegiatan kirab. Kirab adalah semacam karnaval atau arak-arakan mengelilingi desa. Dalam acara kirab itu dibawa pula tumpeng dan sajian berupa hasil panen seperti pisang, jagung, padi, sayur mayur, dan hasil panen lainnya. Di akhir kirab, warga melakukan doa bersama di balai dusun. Mereka berdoa memohon keselamatan seluruh warga. Acara kemudian dilanjutkan dengan kegiatan perebutan tumpeng yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan wisatawan. Tradisi rasulan merupakan aset budaya yang harus dipertahankan. Tradisi ini melestarikan jiwa kebersamaan dan semangat gotong royong, sehingga keharmonisan masyarakat dapat terjaga. Selain sebagai sasaran untuk memupuk semangat kekeluargaan, tradisi ini juga menjadi salah satu wadah untuk melestarikan kesenian daerah Gunung Kidul. Nah, kalian baca ulang dan kalian pahami tentang teks berisi tradisi rasulan di Gunung Kidul. Lalu kalian rangkum atau ceritakan kembali teks tersebut yang telah disediakan di kolom halaman 82. Nah, lalu tugas selanjutnya yaitu tanyakan kepada orang tuamu adat istiadat yang berlaku di daerah asal. Di daerah asal kedua orang tua. Nah, contoh daerah asal orang tuaku di mana? Misalnya di Jawa Tengah. Adat istiadat daerahku asal orang tuaku. Nama tradisi tumpengan. Peristiwa ulang tahun, maknanya bersyukur kepada Tuhan atas usia yang diberikan. Contohnya, ibu dari asal daerah orang tuaku dari Kuningan, Jawa Barat. Nama tradisinya Seren Tahun. Peristiwanya itu sajian persembahan atas hasil panen, maknanya bersyukur kepada Tuhan atas segala hal atau segala sesuatu atas berkah yang diberikan melalui hasil panen yang berlimpah. Nah, kerjakan halaman 84. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.